Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Akbar akan menyampaikan materi kelas 6 tentang hari akhir atau hari kiamat, ya. Hari akhir atau hari kiamat itu termasuk sesuatu yang harus kita imani, yang harus kita yakini, iman, ya. Rukun iman ada 6, ya, iman pada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, ya. Yang kelima tadi, beriman kepada hari kiamat, ya, atau hari akhir. Di mana hari kiamat itu hancurnya semua alam semesta di bumi, di langit, atau disebut juga di dunia ini akan hancur. Ya. Kapan itu terjadinya kiamat, Pak Akbar? Kiamat akan terjadi, tapi manusia siapapun tidak akan pernah tahu, ya. Tidak ada yang tahu, ya, kecuali Allah sendiri, ya. Allah sendiri pun yang tahu. Loh, Pak Akbar, Nabi Muhammad juga didudui toh kapan kiamat itu terjadi? Enggak. Nah, Nabi Muhammad seorang makhluk yang sangat dicintai karo Gusti Allah. Wi ora didudui kapan terjadinya kiamat, ya toh? Sekarang masuk kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua, ya. Kiamat sughra dan kiamat kubro. Ya, kiamat sughra atau kiamat kecil atau kiamat namanya bencana alam atau disebut juga kematian. Dalilnya apa, Pak Akbar? Dalilnya kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini terkadang biasanya disampaikan oleh Mbah Mudin. Mbah Mudin sadurunge berangkat no mayit mesti Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, artinya apa to kullu nafsin dha'iqatul maut kuwi, Pak Akbar? Artinya kullu, ya, setiap nafsin yang bernyawa dha'iqatul maut akan menemui ajal atau kematian. Berarti semua, ya, semua itu yang bernyawa akan mati, ya, atau is dead, bahasa kerennya itu, ya. Oke. Selanjutnya itu tentang kiamat sughra, ya. Sekarang masuk kiamat kubro atau kiamat besar atau kiamat yang sesungguhnya, ya. Terdapat pada Quran surat Al-Qari'ah, ya. Kamu lihat surat Al-Qari'ah bahasanya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah kamu tahu hari kiamat itu? Ya, Gusti Allah takok ning kowe. Gitu. Apakah kamu tahu hari kiamat itu? Yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kuwi takok Gusti Allah takok meneh. Gitu. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ayat yang keempat, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ngerti ya, laron berterbangan seperti itu. Yang kelima, wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Ayat yang kelima, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Nah, oke. Sekarang kamu tahu ya namanya bulu. Wes, awakmu kalau tahu seperti filmnya Upin Ipin, dolanan bulu, ya, disebul-sebul deh, buh. Nah, seperti itu. Bulu, ya. Bulu yang dihamburkan, ya toh? Dihambur-hamburkan. Gunung wis dihambur-hambur. Nah, gunung karo menungso iki gedhe ndi to? Ya gede gunung toh. Nah, apabila laron petukan karo gunung, nah tadi kan seperti laron, manusia kan seperti laron yang berterbangan. Petukan gunung jelas. Artinya ya apa? Ya mesti mati nih, ora karo-karoan. Di situ, ya. Yang keenam, fa amman saqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya,
fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Apa kuwi? Ya surga. Lak duwe amal apik ya ning surga. Ayat yang ke-8. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, ringan timbangan kebaikannya. Ayat 9, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya yaitu neraka hawiyah. Mereka berada di neraka hawiyah. Ya, orang Islam itu. Orang Islam yang amalnya masih rendah daripada amal kebaikannya, dia diumbah dulu, dicuci dulu di neraka hawiyah. Oke, masuklah ayat ke-10. Wa ma adraka ma hiya. Ya. Gusti Allah takok ning awakmu. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Lah Gusti Allah takok ning awakmu. Ya, Gusti Allah duduhi jawabane. Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ya itu, ya. Api yang sangat panas. Neraka hawiyah itu neraka di mana sangat panas. Oke. Setelah terjadinya kiamat, kita masuk ke dalam step by stepnya atau langkah-langkah kita setelah nanti terjadinya kiamat. Apa yang terjadi setelah kiamat? Yaitu 1. Setelah yaumul qiyamah, ya, atau yaumul akhir, setiap yaumul itu namanya hari, ya. Hari akhir atau hari kiamat. Setelah hari kiamat, yang terjadi apa? Manusia dibangkitkan. Bangkitkan di sini, manusia dibangkitkan dalam keadaan, dalam keadaan bugil atau telanjang. Enak no Pak Akbar, bukan masalah enaknya, tapi di situ telanjang dalam keadaan kita tidak mempunyai alat kelamin, ya. Walaupun kita laki-laki, kamu perempuan, laki-laki perempuan, ya betul, tapi tidak ada namanya alat kelamin dalam keadaan bugil atau telanjang. Terus setelah dibangkitkan, yang terjadi apa? Masuklah manusia digiring seperti bebek, ngerti ya? Bebek lah digiring karo majikane, karo pengembalane digiring. Ya, digiring morning di mahsyar atau oro-oro mahsyar atau di padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Oke. Mahsyar ini yaitu sebuah tempat di mana manusia itu berkumpul mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir itu berada di mahsyar ini. Dalam keadaan matahari itu hanya sejengkal dari kepala kita. Gitu, ya. Setelah dikumpulkan, apa yang dilakukan, apa yang terjadi selanjutnya yaitu hisab atau penghisapan amal, yaumul hisab, ya. Yaumul hisab, dihisab amale menungso ki dihisab. Contoh Pak Akbar selama di dunia kuwi nglakoni apa? Oh, contoh ini. Pak Akbar pernah maling, Pak Akbar pernah ngaji barang Habib Syekh, ngono. Lah nanti ditimbang mulai dari kecil. Contoh, ya hal yang kecil saja. Pak Akbar mengambil paku di jalan ben ampre gak diideki wong, disingkrehno. Itu termasuk amal kebaikan, ya. Itu pun dihisab, walaupun sebiji zaroh atau biji sawi itu dihisab. Oke. Setelah dihisab, manusia melewati namanya yaumul mizan atau ditimbanglah amal perbuatan manusia. Ditimbang mana yang baik, mana yang buruk, abot sing dia. Lah, setelah ditimbang barulah namanya yaumul jaza, di mana diberi pembalasan di sini. Manusia diberi pembalasan, ya. Oke.
Setelah diberi pembalasan, apakah sudah selesai Pak Akbar? Belum. Masih nanti ya, masih menuju namanya jembatan Siraj. Nah, jembatan Siraj. Nah, jembatan Siraj di sini seperti yang cerita-cerita ya, kalau kamu di ngaji biasanya diceritakan jembatan Siraj kuwi koyo rambut disuwir dadi pitu. Disuwir dadi pitu. Ya. Manusia itu harus melewati jembatan Siraj ini. Ya, jembatan Siraj yang tajamnya seperti samurai. Nah, kalau kamu samurai nggak tahu namanya takana, kui lah, ya namanya samurai. Ya, kui. Oke. Lak menungso kui iso menuju pucuke Siraj kuwi engko masuk surga. Lah ora ya bakal cemplungnya ora ning ndi? Ya neraka. Ya. Oke, setelah menuju Siraj, selesai ke Siraj, manusia menuju ke Telaga Kausar. Nah, Telaga Kausar. Di mana Telaga Kausar ini telaganya Nabi Muhammad. Siapa yang minum di Telaga Kausar ini Kausar itu tidak akan haus selama-lamanya berada di surga, itu gak bakal kehausan. Gitu ya. Oke. Ya. Ini Siraj dan Kausar. Selanjutnya, setelah selesai ke Kausar, ya, barulah kita masuk ke surga. Nah, nanti surga itu banyak, ada surga Firdaus, surga Adin, juga ada Darul Jalal dan lain sebagainya ya. Oke. Kalau nanti di masuk neraka, ya neraka nanti ada step by stepnya. Ada neraka jahanam yang paling tinggi, neraka hawiyah tadi, dan neraka sair juga ada. Ya, tuh. Oke, sekarang masuk ke tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat itu yang pertama ada tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang kecil yang pertama yaitu wanita lebih banyak dari laki-laki. Nah, ini mesti ya, wanita lebih banyak laki-laki itu termasuk tanda-tanda kiamat. Yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Alah, opo ilmu agama guys, gak penting. Loh, penting ilmu kayak matematika, ilmu asteroid dan lain sebagainya kuwi. Oke, selanjutnya yang kedua, maksiat merajalela, contoh mendem, berzina, gitu. Kuwi luwih akeh apa akeh nih? Wong mendem ning omahmu, mesti kata toh? Nah, itu termasuk tanda-tanda kiamat. Yang keempat, perempuan yang sudah tidak malu memperlihatkan auratnya, wanita ya, memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya ya. Dia pakai tank top dan lain sebagainya itu, dan berjoget-joget di TikTok seperti itu. Itu termasuk adalah tanda-tanda kiamat. Yang keenam, banyaknya alim ulama atau banyaknya kiai yang meninggal dunia. Nah, yang terakhir, Mbah Maimun Zubair, itu termasuk ulama besar kita. Nah, juga meninggal. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Karena kiai ulama udah meninggal. Oke. Yang ke-8, perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Jadi akeh ya. Cah wedok menyerupai laki-laki, cukurane diendekne gitu. Terus nganggo katokan endok, ngepang, ya ngerok dan lain sebagainya itu. Ya. Terus cah lanang macak bencong, hai lah, itu termasuk bentuk bahasanya tanda-tanda kiamat. Oke. Yang ke-9, pembunuhan merajalela ini ya. Yang terakhir, berada di serenan gitu. Mbak Ekae digedhukno sirahe, pembunuhan tuh. Terus apa? Mati. Terus yang terakhir, di balung capang. Gitu, adike dibunuh. Adike mbah masuk dibunuh. Nah, pembunuhan merajalela gitu.
Yang ke-10, banyaknya manusia yang menginginkan dirinya mati alias gantung diri gitu. Akeh wong sing gantung diri ngentil gitu, gantung diri ngombe baygon gitu, dan lain sebagainya, menginginkan dirinya mati padahal urip kuwi nikmat tapi dia apa milih mati. Oke, itu namanya tanda-tanda yang kecil. Sekarang tanda-tanda yang besar. Tanda yang besar yaitu satu, matahari terbit dari barat. Yang kedua, adanya binatang ajaib yang bisa berbicara. Yang ketiga, munculnya Ya'juj Ma'juj ya. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, munculnya Dajjal ya. Yang selanjutnya, Nabi Isa turun ke bumi ya. Dan yang terakhir, matahari dan bulan dikumpulkan menjadi satu. Nah, panasnya kayak apa? Nanti ya. Sekian dari Pak Akbar ya. Nanti PR-nya saya sampaikan ke teman atau ke Sena. Nanti saya tuliskan PR-nya, nanti saya foto, saya kasih ke Sena, nanti Sena biar menyebarkan ke teman-temannya yang lain. Sekian dan terima kasih dari Pak Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.